Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Pak Robi, pada kesempatan kali ini kami dari kelas 10 DPIB 2 ingin melakukan wawancara tentang sejarah Desa Trumpu. Tetapi sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Rangga Jaya Prakurnia, nomor absen 13. Saya Fenis Rizka, absen 29. Saya Nurti Asari, absen 11. Oke, tanpa perlu lama-lama, yuk simak videonya. Assalamualaikum, Mbah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi di sini kami bersama warga setempat Desa Trumpu. Boleh dikenalkan, Mbah, namanya siapa? Nama saya Ponijan. Mbah Ponijan. Ya, Mbah Ponijan. Kenal Mbah Pon gitu. Oke. Orang sini memanggil Mbah Pon. Karena asli kontaknya Mbah Ponijan. Ya, itu nama saya. Di sini kami ingin mewawancarai Mbah Ponijan Ya. tentang Desa Trumpu. Kalau semisal ada pertanyaan yang Mbah Ponijan tidak tahu, tidak perlu dijawab, tidak apa-apa, Mbah. Ya. Mbah, boleh diceritain bagaimana sih, Mbah, tentang sejarah bisa terbentuknya Desa Trumpu? Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Dulunya Trumpu itu adalah sebuah hutan belantara. Di sini dibilang adalah emplak hutan. Emplak hutan itu adalah hutan belantara. Dibabat oleh Eyang Cokro Semedi. Bapaknya. Terus di sekitar abad 16 kedatangan seorang priayi dari Rembang, Jawa Tengah. Bersaudara yaitu 5 orang. Yang pertama ialah Eyang Soroeto, yang kedua yang barat ketiga, yang ketiga Punjung Panangkaran, yang keempat Titipati, yang kelima adalah Margoayu. Nah, yang Soroeto itu dimakamkan di Kelurahan Rembang. Terus Ki Ageng Barat ketiga dimakam di Jatituri. Di situ ada makamnya. Di sebelahnya Kelurahan Turi itu sebenarnya Ki Ageng Barat. Terus Ki Ageng Punjung Panangkaran itu berada di Pakunden. Namanya dikenal Mbah Sewu Negoro di sana. Tapi dulunya dia itu bertapa atau semedi di tempat sini sebelum jadi Trumpu ya. Nah, orang bersemedi itu orang Jawa dibilang adalah empu. Karena ada 3 empu, makanya di bahasa Jawanya telu ya. Akhirnya jadilah telumpu karena ada empu telu. Ya, empu telu itu adalah yang awalnya terjadi adalah adanya telumpu, berasal dari telung empu. Ya, itu awalnya seperti itu. Itu yang sekitar abad 16. Nah, 5 orang ini adalah keturunan Rekian Rembang. Rekian itu adalah Paderan Rembang, daerah Jawa Tengah. Itu dia mengadakan kunjungan, meneruskan perjalanan ke daerah timur, akhirnya berhenti di Rembang. Setelah itu bertapa di daerah sini. Daerah ini akhirnya terbentuklah, mungkin mengeluarkan sebuah sabda. Kalau begitu besok ada ramenya zaman, saya jadikan Desa Telumpu karena ada telu empu. Nah itu telu empu, bukan dia karena ada telu, bahasa Jawanya kan telu. Akhirnya telung empu. Itulah terjadinya Desa Telumpu itu menurut cerita yang ada di dokumen. Nah, itu gambarnya seperti itu. Saya hanya meneruskan cerita dari nenek-nenek saya. Nah,
ya semoga itu adalah benar. Nggih. Itulah dari cerita anak saya dulu. Kalau mau datang ke tempat Eyang, ini ada sebenarnya ada pernah situ belum? Tembung di. Eyang Sokros Medi. Tembung. Ah, lah wis pernah sama Delok Rono, di situ ada dokumennya, ada di itu ada batu tulisnya, ditulis itu, ada gapuronya masuk, nah nanti boleh di situ. Di foto tidak apa-apa. Tidak apa-apa, sering orang berfoto di situ tidak apa-apa. Nah, ya, di sini itu tidak ada larangan apapun. Nah, hanya saja di sini harus berperilaku yang jujur, ya, kan? Betul-betul memakai adat Jawa. Jadi unggah-ungguh, sopan santun, toto kromo tetap dipakai oleh orang Jawa. Itu maksudnya dari itu. Itu permintaan yang di sini loh. Itu ya sudah banyak perjalanan yang saya ikuti, jadi disitulah. Mbah, di desa Trupun ini napa enten peninggalan lama? Apa? Peninggalan lama. Keramat. Peninggalan gitu. Peninggalan dia Kayak hanya di situ keris. adanya. Keren Ya, keris, prasasti. Waktu itu kalau nggak ada, keris nggak ada berarti nggak ada. Hanya dokumen. Nggak ada dokumen yang ada. Cuman kalau peninggalan yang zaman dulu nggak ada. Teng desa Trupun ini masih ada tradisi, adat atau kebiasaan lama yang masih dijaga sampai sekarang, Mbak? Ada. Jadi di sini tradisinya, ada tradisi budayanya. Itu di sini itu setiap bulan Oktober ataupun November ya toh, itu diadakan istilahnya genduri bersih desa. Jadi setiap hari Kamis Kliwon, Kamis pagi malam Jumat Kliwon, bulannya Oktober atau November itu diadakan genduri atau bersih dusun. Itu ada dari dulu sampai sekarang. Nah, itu adanya seperti itu. Berarti dijaga dari dulu sampai sekarang? Iya, itu dijaga oleh warga Tumpu, diadakan genduri di tempatnya yang seterusnya. Itu setiap setahun sekali di bulan Oktober ataupun November, harinya Kamis pagi malam Jumat Kliwon. Itu yang tradisi dijaga sampai sekarang. Kalau pas bulan Suro gitu tetap nyadran apa enggak? Bulan Suro enggak ada. Tinggal ada nyadran, Mbak. Enggak ada. Kalau bulan Suro itu adanya biasanya ya di sini hanya bila bulan baritan, tempatnya di perapatan. Nah, itu hanya baritan. Tapi kalau di makamnya yang situ enggak. Itu hanya setiap Oktober bulannya naik di Bado Mulut ataupun Jumatil Awal, mencari hari yang pas. Kamis pagi mas, mungkin kadang-kadang kan satu bulan itu nggak ketepatan hari itu, makanya mungkin maju, mungkin mundur. Itu menurut tradisinya orang sini. Kalau Suro itu hanya baritan. Nah, itu kali ini ya nggak tahu ya. Itu ini kan hanya meneruskan cerita sejarah saja. Itu yang perlu diadakan di sini. Jadi untuk larangannya cuma itu saja, Mbak. Larangan nggak ada, nggak ada larangan apapun. Cuma itu kalau mengadakan perbuatan apapun harus dilakukan dengan lilo lan legowo. Mungkin kalau bahasa sekarangnya ikhlas lahir batin. Jadi nggak ada tendensi apa-apa. Nanti kalau berbuat seperti itu di sini istilahnya hatinya sama pikirannya nggak klop, itu efeknya kurang bagus. Ya, itu biasanya di sini. Itu sering terjadi di sini seperti itu. Umpamanya mengadakan bersih dusun, terus ada acara apapun, ada salah satu warga yang istilahnya agak nggak lilo lah gitu ya. Itu keadaan alam itu kurang bagus. Iya. Satu hari siang malam tuh jatuh. Pernah kejadian apa Mbak? Pernah terjadi. Ya, saya sendiri kan saya yang sering membawa acara seperti itu. Ya akhirnya saya kasih tahu, ya akhirnya ya sekarang enggak. Nah, jadi lebih cocoknya dulu pernah terjadi mau wayangan satu hari atau malam tidak terang sama sekali. Nah, terus akhirnya ya kalau orang percaya
carikan orang yang mata batinnya kuat. Nggih. Nah, kan seperti itu, kita harus bertanya orangnya. Orang itu kan punya tugas masing-masing. Nggih. Nah, oh seperti ini. Akhirnya sampai sekarang orang itu tidak berani. Kalau iya, ya iya. Kalau tidak, ya tidak. Nggih. Nah, kalau nggak mau bergerak, ya nggak usah bergerak. Mau gitu aja lah sih. Jadi harus tulus, ikhlas, lahir batin. Itu permintaan leluhur kami dari sini lah. Itu menurut. Nah, sekarang ya saya terima kasih kepada generasi sudah menggali budaya leluhur kita, eling kepada asal mula kita dari mbah-mbah kita. Jadi tetap kita hormati perjuangan leluhur kita yang bisa ditempati sampai sekarang ini. Itu maksudnya seperti itu. Ya apalagi Pak. Sudah cukup sekian wawancara dari kami. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Mbah Ponja yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan informasi kepada kami. Semoga video ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga kairing salam rahayu, sagung dumadi. Kalau kami orang Jawa seperti itu, salamnya adalah rahayu. Kairing itu ya. Ya, terima kasih. Terima kasih, Mbak. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Pun, Mbak. Ya. Kami ya.